Ya, smartphone foldable premium yang super tipis dan ringan ini hadir resmi ke Indonesia. Ini adalah Vivo X Fold 3 Pro. Ya, walaupun tipis dan ringan, foldable layar besar ini dibekali dapur pacu yang kencang, Snapdragon 8 Gen 3. Masih ditambah juga dengan Vivo V3 chip di sini ya. Baterainya besar, ekuivalen 5700 mAh Blue Volt battery. Chargingnya udah support 100 watt flash charge yang harusnya kenceng banget. Main display atau layar lipatnya itu ukurannya besar di 8,03 inci. Tapi semua itu bisa dikemas Vivo di foldable yang tebalnya cuma 11,2 mm saat dilipat. Dan bobotnya itu bisa mencapai hanya 236 gram saja. Enteng banget. Menariknya, Vivo juga menghadirkan kamera yang mumpuni, Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi dengan Smart Fold AI. Masalahnya, apakah semua itu sudah cukup untuk membuatnya bersaing dengan foldable phone lainnya? Temukan jawabannya dalam video ini ya. Ya, buat yang nunggu smartphone kelas premium dari Vivo, tahun 2024 ini sepertinya angin segar banget ini yang datang ya, sangat menyenangkan. Vivo membawa smartphone premium mereka secara resmi ke Indonesia. Sebelumnya kita udah bahas X100 Pro. Udah nonton videonya kan? Ya, bersamaan dengan X100 Pro itu ternyata mereka juga menghadirkan smartphone foldable premium Vivo X Fold 3 Pro yang satu ini. Oke, mari kita mulai bahas saja mulai dari paket penjualannya yang premium ini ya. Tentunya di sini ada unit Vivo X Fold 3 Pro, lalu ada kabel USB-C to C, ada charger 120 watt Vivo Flash Charge. Jadi, ya, ada chargernya di sini. Harusnya gitu memang ya. Lalu masih ada case-nya pula di sini ya. Case yang unik nih. Ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen, termasuk ada X Fold 3 Pro X Club Privilege Card. Jadi paket penjualannya lengkap banget dan tampil premium banget. Vivo X Fold 3 Pro ini hadir dengan gaya khas Vivo dengan desain yang premium elegan. Saat pertama kali megang smartphone ini kami langsung merasa bahwa ini adalah foldable yang terbilang tipis dan ringan banget ya. Dimensinya saat dilipat adalah 160 x 72,6 x 11,2 mm. Jadi terbilang tipis untuk foldable bahkan saat dilipat. Sementara saat dibuka dimensinya adalah 160 x 142,4 x 5,2 mm. Jadi memang tipis banget. Untuk bobot ada di kisaran 236 gram. Ini terbilang ringan ya untuk foldable layar besar atau tipe fold seperti ini ya. Opsi warna yang tersedia adalah solar white seperti yang kami pakai untuk pengujian kali ini, atau ada juga opsi Eclipse Black. Oh ya, sedikit catatan. Kami menemukan bahwa bobotnya yang 236 gram itu berlaku untuk Eclipse Black, untuk warna yang hitam ya. Sementara untuk yang Solar White ini bobotnya di kisaran 245 gram. Tapi tetap aja, keduanya tetap terhitung ringan. Bodi belakang smartphone ini menggunakan armor back cover yang dibangun dari ultra fine glass fiber dan UPE fiber. Ini disebut kuat dan tidak mudah kotor serta tahan goresan. Efeknya, smartphone ini disebut akan tetap terlihat premium sekalipun kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Untuk frame, smartphone ini menggunakan aluminium alloy. Sementara untuk hinge atau engsel, smartphone ini menggunakan carbon fiber ultra durable hinge. Nah, engselnya ini disebut ringan tapi kuat dan bobot engselnya aja itu cuma sekitar 14,98 gram. Engsel ini menawarkan multi-angle stable free hovering. Kurang lebih fungsinya seperti ini ya. Layar bisa dibuka dengan kemiringan tertentu seperti ini. Tidak hanya bisa dibuka full atau ditutup full saja. Terkait durabilitas, ini disebut sudah mendapat sertifikasi TUV Rheinland Certified 500,000 Reliable Foldings. 500.000 kali dilipat sudah ya, udah aman di situ. Nah, smartphone ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IPX8. Jadi aman, bahkan kalau kecemplung ke air pun aman, tapi bukan untuk diajak berenang. Oke, untuk membahas apa yang ada di sekeliling bodi smartphone ini, kita akan membahas dalam keadaan layar terbuka seperti ini ya. Sisi kanan ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada infrared blaster. Ada infrared blaster di sini dan ada speaker. Di kiri ada switch untuk mute on off di sini ya. Di bagian bawah ada SIM tray, ini dual nano SIM, lalu ada speaker, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada satu lubang lagi yang kemungkinan besar ini untuk barometernya si smartphone ini. Nah, terlihat di sini kalau smartphone ini punya dual speaker, kualitas suaranya udah terbilang memadai ya.
Tapi memang ini belum bisa dibilang sebagai speaker smartphone terbaik ya untuk kelas flagship. Dan kalau bicara soal dua speaker ini sayangnya emang belum seimbang aja dengan speaker di bawah itu yang terasa lebih dominan. Tapi yang paling penting volume suaranya udah terbilang relatif lantang lah di sini. Nah, beralih ke sisi depan smartphone ini atau sisi yang ada cover screen-nya ya. Ini adalah layar 6,53 inci dengan panel AMOLED. Layar ini punya sedikit curve atau lengkungan di sisi kanan. Resolusinya 2748 x 1172 pixel. Refresh rate-nya adaptif sampai 120 Hz dan saat tidak ada aktivitas di layar, refresh rate-nya bisa turun dengan mudah sekali ke 1 Hz. Sementara saat kita nonton video di bawah 60 fps, refresh rate layarnya juga bisa menyesuaikan. Misalnya kita nonton yang 30 fps, langsung jadi 30 Hz seperti nonton video-video di YouTube-nya Jagat Review nih. Nah, itu 30 fps, dia akan turun ke 30 Hz biar irit gitu ya. Untuk brightness, ini bisa mencapai sekitar 500 nits di kondisi standar atau 1600 nits untuk simulasi outdoor. Wow, tinggi ya. Color gamutnya bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Terlihat kalau mode standar itu menawarkan coverage dan volume mendekati 100% DCI-P3. Sementara di mode profesional ini diatur agar mendekati 100% sRGB. Untuk mode bright, color gamutnya agak dilepas di sini ya. Jadi bisa menghasilkan saturasi warna yang tinggi di sini. Cover screen ini mendukung HDR10+. Untuk pelindung ini disebut menggunakan armor glass untuk reliabilitas yang tinggi dan ketahanan terhadap benturan. Nah, di sini juga ada front kamera di cover screen ditempatkan di punch hole di area tengah atas layar. Ini adalah kamera 32 megapiksel f2.4 fixed focus. Video recordingnya sayangnya cuma nyampe 1080p 30 fps saja. Tapi tenang, nanti kita bahas kenapa ini sebetulnya bukan masalah. Kemudian ada juga earpiece di bezel atas cover screen ini. Selain itu ada 3D ultrasonic fingerprint di cover screen. Iya, di cover screen, bukan di samping, bukan di bezel. Ditaruh di cover screen ya, 3D ultrasonic fingerprint. Oke, beralih ke main display atau layar foldable-nya yang lebar ini. Ini adalah layar 8,03 inci dengan panel AMOLED. Resolusinya adalah 2480 x 2200 pixel. Refresh rate-nya tentunya juga adaptif sampai 120 Hz dan sama seperti cover screen-nya, dia juga mudah sekali turun ke 1 Hz saat tidak ada aktivitas di layar. Brightness-nya bisa mencapai sekitar 500 nits di kondisi standar dan sekitar 1800 nits untuk simulasi outdoor. Sementara untuk local peak brightness-nya disebut Vivo ini bisa mencapai 4500 nits. Ini tinggi banget sih sebetulnya ya. Nah, untuk color gamut, mode yang tersedia sama dengan cover screen dan karakter mode-modenya juga terbilang mirip dengan cover screen. Bisa dilihat dari tabel yang satu ini. Jadi sepertinya bisa konsisten ya saat kita melihat dari layar yang dalam dan yang luar. Tentunya layarnya juga support HDR10. Terkait crease atau bekas lipatan di layar, Vivo menyebutkan kalau kedalamannya itu hanya 0,055 mm saja. Jadi tipis banget. Ya, setelah memakai beberapa minggu, bahkan hampir sebulan mungkin ya, crease ini bisa dikatakan hampir nggak kelihatan. Padahal udah rutin dibuka tutup tiap hari. Nah, di main display ini juga ada front kamera ditempatkan di punch hole di area kanan atas layar. Lagi-lagi ini adalah kamera 32 megapiksel f2.4 fixed focus ya. Video recordingnya juga sama sampai 1080p 30 fps aja. Nah, kalau untuk earpiece-nya tentu saja tidak ada earpiece di area main display. Kalau mau terima telepon pakai earpiece ya tentunya lipat dulu, tutup dulu ya handphonenya ya, dilipat baru pakai yang ada di atas cover screen. Nah, di main display ini juga ada 3D ultrasonic fingerprint scanner. Jadi secara keseluruhan smartphone ini disebut Vivo menawarkan 3D ultrasonic dual screen fingerprint scanner. Luar biasa, tentunya nggak murah ya naruh dua fingerprint scanner yang berkelas seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke sisi tempat sistem kamera utama smartphone ini atau sisi belakang ya. Ada sistem kamera utama dengan integrated large camera module dengan desain ala high-end luxury timepiece di sini. Sistem kamera ini adalah Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System dengan triple kamera. Tentunya nggak ada kamera gimmick ya. Nah, yang pertama ada 50 megapiksel VCS True Color Main Camera, bukannya f1.68, autofocus, punya optical image stabilizer. Lalu ada 64 megapiksel Zeiss Telephoto Camera f2.57, autofocus, optical image stabilizer, 3 kali optical zoom, dan dia bisa 10 kali high definition zoom. Menariknya di sini ya, kamera telenya 3 kali itu bukannya lebar. Kemudian ada 50 megapiksel ultra wide angle kamera f2.0 dan autofocus juga. Ya, mantap. Ultra wide-nya pun 50 megapiksel. Lalu di sini ada dual LED flash. Ada lubang mikrofon di area kamera utama ini. Nah, untuk video recording itu up to 8K 30 untuk kamera utamanya yang wide ya. Lalu up to 4K 60 untuk Zeiss Telephoto kamera dan ultra wide angle kameranya.
Kalau bicara fitur-fitur ada banyak banget, dibaca aja ya. Banyak banget fitur-fiturnya di sini. Nah, Vivo X Fold 3 Pro ini menggunakan Zeiss Optik dengan Zeiss T-Star Coating juga. Ini akan membantu sistem kamera menghasilkan gambar yang jernih, bebas ghost image dan lens flare. Apa itu flare? Terkait kemampuan dari kamera-kamera di smartphone ini nanti kita akan bahas secara lengkap ya. Tapi sekarang kita lanjut ke jeroannya dulu. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 3. Ya udah tau lah ya, ini SoC kelas premium yang paling kencang untuk tahun 2024. Nah, selain Snapdragon 8 Gen 3 ini, Vivo juga menggunakan Vivo V3 chip di smartphone ini sebagai AI Cognitive ISP untuk mendukung kemampuan sistem kamera dari smartphone ini. Ini chip yang sama yang dipakai di X100 Pro. Lanjut untuk RAM-nya, dia pakai 16 GB. Ya, betul, 16 GB LPDDR5X dengan extended RAM 16 GB kalau dibutuhkan. Tapi ini udah 16. Kalau saya sih nggak dipakai aja. Untuk storage, 512 GB UFS 4.0. Untuk baterai disebutkan namanya adalah equivalent 5700 mAh Blue Volt battery dengan 2850 mAh dual battery. Nah, baterai ini menggunakan second generation silicon anode battery. Ini memungkinkan kapasitas besar bisa disematkan ke smartphone foldable dengan bodi yang tipis seperti ini. Nah, untuk chargernya dia pakai 100 watt flash charge. Charger bahan paket penjualan smartphone ini memang mendukung 120 watt sebetulnya ya. Tapi smartphone ini mendukung chargingnya sampai 100 watt. Ya, harusnya nggak masalah sih, udah kencang juga harusnya ya. Nah, untuk wireless flash chargingnya juga disupport ya. Dia support sampai 50 watt wireless flash charge. Untuk sensor-sensor lengkap, ini flagship, lengkap banget sensor-sensornya ya. Bahkan sampai ada air pressure sensor. Wah, luar biasa. Untuk konektivitas ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa. Udah dites, sampai ke luar negeri udah dites. 2 negara sekaligus ditesnya. Kita udah tes di Turki dan tes di Taiwan, jalan, nggak ada masalah. Sayangnya aja, di sini belum tersedia dukungan untuk eSIM. Jadi kita hanya bisa pakai SIM card yang tipe standar aja. Nah, untuk Wi-Fi udah Wi-Fi 7, tapi di Indonesia harusnya hanya bisa jalan di Wi-Fi 6 aja ya. Karena emang sertifikasi Wi-Fi 7-nya masih belum tersedia untuk sementara waktu. Kalau Bluetooth-nya udah versi 5.4 dan sudah mendukung kodek audio SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX adaptif, dan LDAC juga. NFC-nya multifunction, khas Vivo banget. Ini bisa dipakai untuk emulasi akses card. Untuk USB, udah USB 3.2 Gen 2, jadi udah kenceng dan tentunya udah support USB OTG. Sayangnya nih, kabel bawaan di paket penjualannya cuma support USB 2.0 aja. Jadi kalau mau merasakan kecepatan transfer tinggi, kita harus pakai kabel yang beda, yang udah support USB 3.2 Gen 2. Menariknya lagi, USB ini support display output juga via USB Type-C. Sementara untuk sistem keamanan dia pakai 3D ultrasonic fingerprint scanner dan face recognition. Untuk OS dia pakai Vantage OS 14 dengan basis Android 14. Nah, Vivo menjanjikan ada update 3 kali untuk Android-nya dan ada 4 tahun security update untuk smartphone satu ini. Sayangnya memang di sini tampilan ala desktop mode untuk penggunaan di main display maupun saat pakai display output itu belum tersedia ya. Tapi ada beberapa pengaturan khusus untuk foldable device yang tersedia di Vantage OS 14 seperti pengaturan rasio tampilan aplikasi saat digunakan di main display. Smart Screen Shift ini memungkinkan kita menggunakan foldable di posisi 10. Jadi tampilan akan otomatis beralih ke cover screen saat smartphone ditaruh di posisi 10 atau posisi tenda. Lalu ada Flex Mode. Jadi saat ini aktif, saat smartphone hanya separuh dilipat, separuh atas layar akan menampilkan aplikasi yang aktif, sementara paruh bawahnya itu akan menampilkan panel pengendalian seperti ini ya. Lalu ada juga pengaturan apakah saat melipat smartphone kita ingin smartphone otomatis terkunci atau tampilan langsung beralih ke cover screen. Selain itu ada juga fitur Desk Calendar Always On Display atau AOD ya. Ini buat smartphone ini bisa menampilkan tampilan seperti kalender meja saat kita taruh di meja dengan posisi tenda. Ya seperti ini nih kurang lebih nih ya. Sementara untuk multitasking atau beraktivitas dengan beberapa apps sekaligus di smartphone ini tersedia taskbar. Ini membuat kita bisa beralih antar aplikasi yang terbuka dengan cepat. Ada gesture khusus untuk secara cepat membuka aplikasi yang terbuka di main display langsung masuk ke mode tampilan split screen. Caranya adalah dengan sedikit melipat smartphone ini lalu membukanya lagi seperti ini nih ya. Nah, di tampilan split screen kita bisa menukar posisi aplikasi yang terbuka dengan tombol titik 3 yang ada di tengah nih ya. Selain itu kita juga bisa menyimpan kombinasi aplikasi yang tengah tampil di mode split screen sebagai shortcut. Jadi saat butuh membuka dua aplikasi tersebut di split screen kita bisa lakukan dengan cepat. Kalau kurang masih ada floating window. Tentunya floating window juga disupport di sini ya. Nah, drag and drop antar aplikasi juga udah disupport di sini. Misalnya kalau mau insert gambar ke email, bisa kita drag and drop aja nih seperti ini nih. Kemudian fitur AI itu juga tersedia di Vivo X Fold 3 Pro ini yang disebut sebagai Smart Fold AI. Oke, saat pengujian ini ada 3 fitur AI yang tersedia.
Yang pertama adalah AI Note Assist. Ini tersedia dalam aplikasi Notes bawaan. Fitur ini bisa membantu kita mendapatkan ringkasan dari catatan yang kita buat di Notes, atau juga bisa memperbaiki format penulisan catatan. Selain itu, ada juga opsi untuk membuat to-do list dari catatan yang kita buat, atau juga menerjemahkan catatan ke bahasa lain. Kemudian ada AI Transcript Assist. Kalau yang ini tersedia di Recorder. Jadi kita bisa langsung mendapatkan transkrip dari rekaman suara yang kita ambil. Menariknya, yang ini udah support bahasa Indonesia juga. Langsung support ya. Kemudian ada AI Global Translation. Fitur ini memanfaatkan Google Lens dan bisa kita akses dari Smart Sidebar seperti ini. Ini bisa kita pakai untuk menerjemahkan teks apapun yang muncul di layar ke bahasa yang kita inginkan. Fitur ini bisa kita gunakan untuk teks dari website, dari foto, dari video, dan sebagainya. Selama muncul di layar kita. Bahasa Indonesia juga udah disupport ya di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Antutu 10 ya. Tanpa kipas kita dapat 2.004.000-an ya. Lalu kalau kita pakaiin kipas, dia bisa dapat sekitar 2.061.000-an. Lanjut untuk Geekbench 6, single core 2160, multicore 6553. Ini tanpa kipas. Kalau dengan kipas, single core jadi 2179, multicore di 6698. Terlihat kalau di Antutu 10 dan Geekbench 6 dengan atau tanpa kipas, skor yang kami dapatkan sebetulnya nggak beda jauh, walaupun ada sedikit efeknya. Lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited, grafik skornya ada di 28.000-an. 3D Mark Solar Bay yang ray tracing itu ya, bisa dapat 28,12 fps. 3D Mark Wildlife Unlimited Stress Test tanpa kipas, base skornya 18.189, lowest skornya ada di 10.560, stability-nya ada di 58,1%. Kalau pakai kipas, base skor di 18.997, lowest skornya di 13.034, stability-nya di 68,6%. Nah, untuk stress test GPU terlihat Fine Grip lebih berpengaruh ke stabilitas performa ya, walaupun peningkatannya nggak terlalu jauh juga. Tapi jangan cepat-cepat berasumsi bahwa kalau in-game kestabilannya akan seperti itu. Nanti kita lihat kalau kita lagi main game ya. Lanjut ke GFX Bench. Car Chase 1080p off-screen dapat 155 fps. Untuk hasil benchmark ini menunjukkan kalau performa si X-Fold 3 Pro ini sepertinya sengaja nggak dilepas-lepas amat. Skor benchmark yang kita dapatkan itu terbilang nggak setinggi smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang lain. Tapi tetap aja, skor ini udah tinggi banget sih sebetulnya. Jadi secara umum kita bisa bilang bahwa smartphone ini akan tetap terasa kencang saat kita pakai sehari-hari atau bahkan untuk main game. Potensi performanya udah tinggi sebetulnya nih ya. Nggak percaya? Yuk kita cek gamingnya ya. Nah, untuk gaming kita ngaktifin mode boost di overlay ultra game mode yang bisa diakses dari dalam game. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Secara standar game ini hanya berjalan di 60 Hz saja. Jadi frame rate maksimalnya ya 60 fps. Tapi kalau refresh rate-nya kita set ke high, game ini jadi bisa jalan di 120 Hz. Jadi frame rate-nya otomatis naik ke 120 fps. Mulus lancar di sini. Lanjut ke Mobile Legends. Awalnya setting frame rate terbuka itu cuma sampai super saja atau 90 fps. 90 fps kok hanya ya. Setelah kami coba appeal, ternyata ultranya jadi terbuka. Nah, di sini gamenya jadi bisa mencapai 120 fps. Saat dicoba emang lancar di 120 fps. Saat battlenya rame pun masih bisa dipertahankan segitu. Kita coba main 3 match berturut-turut ya, frame rate tinggi masih tetap bisa kami rasakan. Jadi buat game kompetitif bisa nih, ini nyaman dimainkan ya, baik di cover screen maupun di main display. Lanjut ke PUBG Mobile. Untuk setting kualitas smooth, frame rate sampai ultra extreme atau 120 fps itu yang terbuka di sini ya. Saat dicoba terbilang bisa rata, dekat sekali dengan 120 fps. Kita bisa main game ini di frame rate tinggi. Untuk gyro aiming juga lancar di sini ya. Ya kan hardware based gyro ya, wajar lah. Lanjut ke Genshin Impact. Kita coba mainkan game ini di setting highest 60 di main display, di display utama dengan mode tampilan full screen. Skenario yang kami pakai itu seperti biasa, jalan-jalan di Mondstadt ke Liyue lalu balik lagi ke Mondstadt. Hasilnya frame rate-nya benar-benar stabil nempel ke 60 fps. Saat ada battle pun nggak terasa ada penurunan frame rate, benar-benar hampir rata 60 fps. Menariknya, ini kami dapatkan tanpa pakai kipas sama sekali. Ya, foldable ini sepertinya benar-benar bisa diajak main game berat dengan nyaman banget. Setelah setengah jam kita coba ukur suhu permukaan. Untuk main screen, suhu tertinggi cuma mencapai 41-40 derajat Celcius aja. Masih anget-anget doang. Sementara di bagian belakang, titik terpanas ada di dekat modul kamera dengan suhu ya lagi-lagi 41-42 derajat Celcius saja. Jadi nggak terasa panas di sini. Lalu bagaimana kalau kita main pakai cover screen? Ya, di main display aja seperti itu, di cover screen ya harusnya sama aja, mulus lancar, dekat banget dengan 60 fps. Ya, jadi
karena suhunya segitu, jadi kita nggak usah lagi lah nyobain pakai kipas ya. Nah, jadi untuk Vivo X Fold 3 Pro ini kalau mau dikasih ranking ini langsung tanpa kipas aja dapat ranking S+. Mantap banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera bareng sama Chris dulu ya. Nah, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo X Fold 3 Pro nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Di pengujian kali ini agak beda ya. Jadi kita akan ada 2 tahap. Pertama kita akan ada basic testnya dulu. Yang pertama, kita akan cek stabilizernya, kualitas gambarnya secara mendasar gimana, dan beberapa fitur ekstranya akan kita bahas juga. Nah, di part kedua nanti akan ada dari Mas Dedi yang akan sharing pengalamannya yang udah pakai Vivo X Fold 3 Pro ini untuk jalan-jalan. Dia bahkan udah pakai ini untuk luar negeri. Nanti kita akan dengerin gimana experience dia pakai kameranya ini. Nah, pertama saya mau cek mikrofonnya dulu, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kalian pakai video sehari-hari atau vlogging, pakai kameranya ini, suaranya akan jadi seperti ini. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal ya. Ngomongin mikrofon, di sini juga ada fitur ekstra. Di kiri atas ini ada tombol yang bisa kita pencet, dan ini adalah fitur vocal enhancement namanya. Ini fiturnya nyala, dan hasilnya jadi seperti ini. Ini tuh untuk mengurangi noise di sekitar ya teman-teman. Kalau kalian mau dengar bedanya, ini fiturnya dinyalakan dan ini fiturnya dimatikan. By default sih dia mati. Kalau menurut saya sih hasilnya itu nggak sampai membuat noise sekitar habis total, sampai bersih banget enggak. Cuma sedikit mengurangi aja. Nah, saya kasih lihat sekali lagi. Ini adalah contoh vocal enhancement-nya dimatikan. Dan ini contoh suaranya kalau fitur vocal enhancement-nya kita nyalakan. Kalau dari teman-teman bisa dengar bedanya nggak? Oke, lanjut ke kualitas kamera selfie-nya. Jujur aja, cukup mudah sih menilai kamera selfie-nya ini. Mentok di 1080p 30fps, gambarnya terlihat oversharpen. Baik kamera selfie dari cover screen atau main screen, hasilnya bagi saya sama-sama aja. Dynamic range juga terbilang standar, bagian highlight masih terlihat overexpose. Tapi untungnya, videonya masih stabil saat dibawa jalan. Vivo seperti mengarahkan penggunanya, mau selfie yang maksimal. Udah pakai rear HD selfie-nya aja, hasilnya lebih mantep. Tapi memang iya sih, bumi langit hasilnya. Dan ini memang salah satu kelebihan sebuah kamera smartphone foldable. Bisa selfie pakai kamera utamanya. Bahkan kita jadi bisa pakai kamera ultrawide juga. Oke, kita cek dulu kameranya satu-satu ya. Kita mulai dari kamera utamanya dulu. Detailnya udah luar biasa. Dari dynamic range juga udah oke. Sisi gelap dan terang dapat diseimbangkan dengan baik. Di 4K 60 pun aman kok. Untuk warna cenderung agak tinggi ya saturasinya kalau di kondisi begini. Tapi kalau di kondisi pencahayaan yang ideal, itu aman-aman aja. Dari sisi stabilizer, saat saya coba di 8K 30fps, IIS-nya seperti belum jalan ya. Jadi videonya cuma mengandalkan optical image stabilizer-nya aja. Makanya terlihat stabil dikit tapi belum yang super stabil. Nah, saat saya coba di 4K 60fps baru aman nih videonya. IIS-nya jalan dan videonya terlihat cukup stabil. Autofocus, saya nggak nemu masalah. Autofocus kamera utamanya ini sangat cepat dan responsif. Lanjut ke kamera ultrawide-nya. Kameranya ini punya detail yang lumayan oke dengan dynamic range yang cukup oke juga. Kalau menurut saya masih sedikit underexposed di bagian objek utamanya, tapi ini bukan masalah besar sih. Sekarang kita cek stabilizer videonya, dan hasilnya stabil ya, bahkan di 4K 60fps sekalipun. Udah flagship banget lah ini. Bukan yang paling rapi videonya, jitternya masih terasa sedikit, tapi bagi saya bukan masalah. Autofocus ultrawide-nya juga saya nggak nemu masalah, lancar-lancar aja. Kan gini asik tuh, ultrawide-nya bisa 60fps dan bisa jadi kamera makro juga. Oke, sekarang kamera telenya. Detailnya luar biasa ya, dan yang saya suka kameranya ini bisa menghasilkan bokeh yang natural. Dari segi dynamic range juga udah oke, kalau dari segi warna agak oversaturated dikit sih, kalau di kondisi yang silau seperti ini. Tapi kalau di kondisi cahaya yang ideal, itu hasilnya bagus-bagus aja kok. Autofocus sangat responsif dan tidak lupa jarak fokusnya sangat dekat. Telefotonya ini juga bisa untuk makro, gokil banget dah ini. Untuk stabilizer video telefotonya memang jarang ada yang bisa bagus-bagus banget sih. Belum sebaik kamera utamanya dan ini masih terhitung wajar. Saya juga mengapresiasi pengalaman multikameranya. Sekarang di smartphone flagship Vivo begini, pindah-pindah antar kamera sudah terasa sangat mulus. Dan saat merekam video, kita bisa pindah-pindah kamera bahkan di resolusi 4K 60fps. Sebetulnya ada fitur untuk pindah langsung ke kamera selfie-nya juga sih, tapi sayangnya itu hanya bisa jalan di 1080p 30fps aja. Oke, lanjut ke low light. Kamera selfie cover screen atau main screen-nya rasanya kurang pas sih dipakai untuk low light. Kalau bukan untuk situasi yang mendesak, saran saya sih langsung pakai kamera utamanya aja untuk selfie. Kalau kamera utamanya mah udah mantep. Gambarnya masih bisa terang meski di kondisi yang super gelap seperti ini. Detail masih terjaga dengan noise yang terbilang minim. Oh iya, kalau saya tes kamera, fitur auto FPS itu selalu saya matikan ya, supaya frame rate videonya stabil terus.
Kalau kamera ultrawide-nya, gambarnya sudah terasa soft sih menurut saya. Tapi noise-nya cukup bersih. Di kondisi gelap begini, gambarnya juga masih cukup terlihat. Cuma kalau menurut saya yang perlu ditingkatkan itu adalah EIS-nya atau stabilizer-nya. Jitternya masih terasa cukup signifikan. Kalau kamera telenya selama masih ada cahaya di sekitar, masih cukup terang lah gambarnya. Tapi kalau yang super gelap sih, saya kurang rekomen untuk pakai telenya ya. Ditambah lagi, kamera telenya ini masih punya masalah klasik HP flagship yang punya tele. Kalau di low light, telenya malah sering tidak terpakai. Sistemnya malah memilih pindah jadi kamera utama yang di crop. Oke, sekarang hasil foto-fotonya. Terkait foto, fitur favorit saya sama seperti di X100 series, yaitu foto portrait cast size-nya. Kita bisa pilih bentuk bokehnya mau seperti apa, dan focal length-nya juga ada macam-macam. Intinya hasil foto-fotonya luar biasa bagus. Kalau ditanya apa yang bisa dikomplain, kalau bagi saya sih sama seperti di video. Kamera telenya berpotensi tidak terpakai saat low light. Sampai Vivo kasih opsi untuk mematikan auto switch kamera telefotonya ini, saya akan ulang-ulang terus komplain saya ini. Kita lanjut ke fitur ekstranya. Di sini ada fitur 4K Cinematic Portrait Video. Dengan fitur ini kita bisa merekam video bokeh dengan resolusi 4K 30 fps. Mantap nih. Dan yang saya suka, bokehnya tuh natural ya. Kalau di kondisi begini, depan fokus, belakang blur. Kalau belakangnya fokus, depannya yang blur. Vivo X100 series dan X Fold 3 Pro ini, bagi saya video bokehnya itu paling bagus di kompetisi smartphone Android masa kini. Oke, fitur ekstra berikutnya yang saya cobain ada slow motion. Untuk fitur ini tersedia di resolusi 1080p dengan frame rate maksimum 240 fps. Hasilnya udah cukup bagus, tapi saya berharap flagship sekarang tuh udah mulai bisa lah 4K 120 fps. Itu bakal lebih mantap lagi sih. Lalu ada fitur promote juga. Untuk bikin konten dengan setting kamera manual, di sini tersedia promote untuk foto dan juga video. Settingnya cukup detail, focus picking ada, opsi frame rate juga cukup lengkap. Untuk info shutter speed dan ISO-nya bisa dicek di layar aja ya. Oke, kalau dari basic test ini, bisa saya bilang ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang. Yang pertama, kamera selfie-nya. Jujur aja saya belum bisa bilang kalau kamera selfie-nya ini kelas flagship. Kalau semua kameranya bisa dioptimalkan, pengguna kan jadi nggak perlu banyak mikir ya. Pokoknya mau pakai kamera manapun hasilnya tetap bagus. Itu baru pengalaman kamera kelas flagship. Nah, berikutnya saya sangat berharap Vivo memberikan opsi untuk mematikan auto switch kamera telenya. Ini hal serupa yang saya protes di X100 series. Yuk, Vivo bisa yuk. Sejauh ini, udah ada 2 brand smartphone Android yang ngasih opsi seperti ini. Telefoto di sini mampu kok untuk handle low light. Sayang aja kalau kurang optimal. Dari saya udah itu aja. Dari semua smartphone foldable yang pernah saya coba, bisa saya bilang ini salah satu yang terbaik, apalagi kalau ngomongin ketiga kamera utamanya. Nah, sekarang kita lanjut ke Mas Dedi dan mari kita dengar pengalaman beliau pakai kameranya Vivo X Fold 3 Pro ini. Oke, saya lanjut deh bahas soal kameranya ya. Ini pengalaman saya pakai Vivo X Fold 3 Pro ya. Karena saya sendiri sebenarnya udah menggunakan si X Fold 3 Pro ini cukup lama sebenarnya sebelum video ini dibuat. Pengalaman pertamanya bahkan saya bawa smartphone ini ke Turki dalam perjalanan liburan. Dan ternyata smartphone ini sukses membuat saya memperoleh banyak sekali foto kenangan tak terlupakan dengan kualitas yang tinggi di sini. Ya, saya bicara soal foto dengan mode Rear HD Selfie. Ya, ini dimana saya menggunakan kamera utama untuk selfie atau tepatnya wifi bersama istri. Kualitas hasil fotonya tuh sangat tinggi karena pakai kamera utama. Ini sulit dilawan oleh semua smartphone dengan form factor candy bar sekalipun. HDR terasa sangat baik dan nyaris saya nggak butuh pengaturan kecerahan sama sekali. Semuanya di-set di auto aja. Kalau satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah saat menggunakan kamera utama yang satu kali, alias yang wide aja ya. Kemungkinan karena besarnya sensor, background jadi terasa ada bokehnya, alias nggak ikutan tajam. Ini bisa jadi hal yang sangat baik kalau kita mau mengabadikan hanya diri kita sendiri aja, mau selfie-selfie sendiri aja gitu ya. Ini asik karena belakangnya jadi terasa ada separasi terhadap kita. Tapi karena kemarin saya mengabadikan keberadaan saya dan istri di lokasi objek wisata, jadi saya harus memperoleh background yang tajam dong. Untungnya ada solusi mudahnya, pakai kamera ultra wide. Sudut pandangnya jadi sangat lebar. Ini membuat kita jadi mudah sekali mengabadikan momen yang sangat penting beserta latar belakang yang indah atau bahkan ikonik. Mau wifi saat sunset, nggak ada masalah. Wajahnya masih terang dan pemandangannya mantap. Saat dalam ruangan atau kondisi yang gelap pun nggak ada masalah. Ini kan jajaran kamera utama yang berkelas di sini yang dipakai ya. Ya, memang kamera selfie di bagian cover screen dan di bagian dalam nih jadi nyaris nggak pernah digunakan. Bukan karena sangat
buruk, tapi karena mode rear HD selfie-nya mengizinkan penggunaan kamera utama untuk selfie, membuat hasil foto selfie-nya kalau pakai itu jadi luar biasa di situ ya. Ya kenapa harus pilih yang di bawahnya? Pakai yang paling hebatnya aja. Ya dalam perjalanan ke Turki ini saya juga sempat iseng nyobain fitur slow motion-nya. Hasilnya mantep banget ini slow motion-nya ya. Dan ada sebuah kebetulan di mana seekor burung lewat di depan kamera. Nah itu tertangkap juga dengan sangat baik dalam slow motion. Gimana? Keren gak tuh? Ya, foto-foto di daerah toko cemilan pun tuh jadi bisa diabadikan dengan sangat indah ya, dan berwarna banget. Padahal objek fotonya ada di balik kaca. Lihat warna dan detailnya, seakan-akan nggak ada kaca di depannya. Satu hal yang nggak kalah menariknya di sini adalah kesigapan kamera ini. Di sini saya coba mengambil foto dari burung yang lagi terbang dengan cepat nih ya. Hasilnya tajam. Bahkan di zoom in pun masih kelihatan detail-detailnya. Luar biasa. Ya, bagi saya kamera pada Vivo X Fold 3 Pro ini memang sangat-sangat mantap. Bahkan jika dibandingkan dengan kamera smartphone kinibar yang terbaik sekalipun. Bisa jadi ini smartphone lipat dengan jajaran kamera utama terbaik yang pernah saya jumpai hingga saat video ini dibuat. Oke, kita lanjut deh sekarang ke pengujian baterainya. Kita coba dulu dengan YouTube Playback ya. YouTube Playback yang offline dulu nih. Kita coba di main display. Smartphone ini ternyata bisa tahan hampir seharian. Tepatnya kita bisa muter video di main display-nya itu selama 23 jam 17 menit. Ini hasil yang sangat-sangat baik untuk layar sebesar ini. Sementara untuk di cover screen saat kita coba ternyata hasilnya mirip-mirip aja dengan main screen sekitar 23 jam juga. Kemungkinan besar ini disebabkan karena video 16:9 ya. Ukuran tampilan di cover screen dan main screen jadi agak-agak mirip ya. Nah, lanjut untuk streaming Netflix. Nah, baterainya berkurang 7% selama setengah jam untuk konten yang udah support Dolby Vision. Ya, kemudian untuk TikTok selama setengah jam baterai berkurang 3%. Untuk Genshin Impact selama setengah jam di setting highest 60, kalau kita mainkan di main display dalam mode full screen, baterai berkurang sekitar 14%. Ini lagi-lagi terbilang hasil yang baik, mengingat frame rate-nya tinggi, ya kan? Dan ukuran layarnya itu juga full yang kita pakai. Ini lebih besar dibandingkan kebanyakan smartphone yang lain. Lanjut sekarang mari kita bahas chargingnya. Kita coba dulu ngecharge tanpa kipas ya. Untuk mencapai 50% kita butuh waktu 18 menit. Wow, kencang nih. Untuk mencapai 100% kita butuh waktu 38 menit saja. Tapi agak penasaran kalau dikipasin gimana ya. Nah, kalau kita kipasin untuk mencapai 50% tercapai hanya dalam waktu 11 menit saja. Sementara untuk mencapai 100% butuh waktu 27 menit. Ini sih kencang sekali, luar biasa ya. Sebenarnya tanpa didinginkan pun itu kecepatan pengisiannya udah sangat baik ya. Terutama mengingat bahwa ukuran baterainya ini sangat besar untuk sebuah smartphone lipat yang berlayar besar. Lanjut lagi untuk Netflix tentunya ini udah bisa Widevine L1, streaming udah bisa sampai Full HD dan dukungan untuk HDR10 serta Dolby Vision juga ada di sini. Untuk YouTube streaming sampai 4K 60 dan tentunya support HDR. Haptic feedback gimana? Getaran yang hasilkan itu udah terbilang kelas atas lah di sini. Feedbacknya cukup kuat dan akurat. Untuk WiFi sharing tentunya tersedia, bisa diaktifkan lewat fitur hotspot yang standar. Ya, smartphone foldable premium ini hanya tersedia dalam satu varian aja ya, dengan RAM 16 dan storage 512. Harganya ada di kisaran 26.999.000. Ini sebuah harga yang pantas mengingat kelebihan ditawarkannya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini belum ada dukungan untuk eSIM, padahal banyak smartphone kelas premium lain udah pakai ya. Lalu untuk front kamera atau kamera selfie, baik yang di cover screen maupun yang di main screen itu hanya support perekaman sampai 1080p 30 fps aja. Untungnya kita bisa pakai kamera utamanya yang super mantap itu untuk selfie. Jadi hal yang satu ini cenderung bukan jadi masalah. Kemudian agak disayangkan belum ada dukungan untuk stylus secara resmi di smartphone ini, baik di cover screen maupun untuk main display. Lalu untuk speaker, kualitasnya itu masih belum terasa kelas yang premium banget. Secara umum ini bukan terbilang jelek, hanya masih di bawah harapan kami aja. Lalu fitur AI tersedia, tapi masih terbatas di sini. Dan saat pengujian, entah kenapa kami masih butuh koneksi ke internet. Kemudian belum ada desktop mode, walaupun dia udah bisa nampilin tampilannya ke layar atau ke proyektor. Jadi masih cenderung mirroring aja di sini. Nah, dari sisi kelebihannya, ini adalah foldable premium dengan bodi tipis dan ya terbilang ringan banget ya. Nah, bobotnya ini mirip dengan smartphone klasik kelas atas yang ada saat ini. Padahal foldable ini harusnya lebih berat biasanya ya. Membuatnya jadi perangkat mobile dengan layar besar yang mudah masuk di saku kita ya. Performanya terbilang kencang. Secara benchmark ini bukan termasuk Snapdragon 8 Gen 3 terkencang, tapi menurut kami nggak ada masalah. Perhatikan pada saat kita main game, ternyata pada saat gaming bisa kencang banget. Yang penting kan itu.
Lalu chargingnya kencang, baterai bisa terisi penuh dalam waktu di bawah 30 menit. Daya tahan baterai juga sangat baik, bahkan baterainya berukuran ekstra besar ini ya, dan tidak membuat bobotnya jadi berlebihan juga baterainya. Lalu kualitas tampilannya ini terbilang tinggi ya, layarnya juga menampilkan refresh rate yang adaptif dan dengan mudah bisa turun ke 1 Hz. Ini berlaku untuk cover screen dan main display. Sistem kamera utama dengan Zeiss T-Star Coating, waduh masa iya udah beli smartphone mahal-mahal, terus foto sama videonya masih keganggu sama flare? Jangan dong. Dan itu tuh membuat kemampuan kamera terbilang mumpuni untuk sebuah smartphone foldable, baik untuk foto maupun video. Fitur kamera juga melimpah dan ada beberapa fitur ala Zeiss juga di sini. Kemudian selfie dengan kamera utama, terutama dengan ultrawide yang hasilnya sangat bagus. Bisa jadi ini adalah smartphone dengan kamera selfie terbaik yang bisa dibeli secara resmi di Indonesia saat video ini dibuat. Lalu kesigapan kameranya dalam menangkap foto, mantep bener ini. Fiturnya juga terbilang banyak, khas smartphone premium. Ada wireless flash charge, reverse wireless charging, NFC multifunction, dan lain-lain. Sensornya juga lengkap, bahkan ada air pressure sensor. Wah, luar biasa ya. Bicara sensor fingerprintnya ada 2, ultrasonic pula. Kayaknya baru pertama kali deh megang foldable yang ada kayak begitu. Ya paling nggak untuk yang resmi di Indonesia ya. Lalu fitur khusus foldable dan fitur multitasking juga ada di sini. Cukup untuk membantu kita merasakan manfaat layar besar di perangkat ini. Konektivitasnya modern, lengkap, 5G, Bluetooth 5.3, USB 3.2, dan bisa display output juga. Oh ya, ada infrared blaster juga loh di sini. Kemudian dia udah IPX8, udah tahan air, bahkan aman kalau kecemplung ke dalam air. Lalu janji update OS-nya masih terbilang cukup baik lah di sini ya. Selain itu OS yang digunakan juga terbilang bersih. Nggak ada tuh aplikasi-aplikasi yang mengkhawatirkan itu ya. Iya, yang pinjol itu nggak ada. Oh ya, lipatan layar juga tergolong tidak mengganggu karena cukup samar di sini. Dan sebenarnya kalau review ini disimak ya, ada banyak lagi keunggulan-keunggulan di sana sini. Mungkin kecil-kecil, jadi kalau kita bahas ulang lagi, kebanyakan lah rasanya ya. Oke, Vivo X Fold 3 Pro ini bisa dikatakan smartphone foldable yang sangat menarik. Bukan cuma menarik karena tipis dan ringan ya. Banyak sekali hal di smartphone ini yang bisa jadi tarik untuk yang tengah mencari foldable premium berkualitas. Mulai dari layarnya yang menampilkan tampilan yang mantap, kameranya yang berkelas, fitur yang mumpuni, sampai ke performa yang kencang yang bisa diandalkan banget. Itu masih ditambah dengan daya tahan baterai yang panjang untuk sebuah foldable layar besar, serta chargingnya yang kencang banget juga ya. Ya, Vivo X Fold 3 Pro ini memang smartphone foldable yang berkelas. Kalau tidak adanya dukungan stylus tidak jadi masalah buat kalian, rasanya ini adalah pilihan foldable phone terbaik yang bisa dibeli di Indonesia hingga saat video ini dibuat. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.